eh, dulunya itu Heeh. eh, disuruh masuk kamar anak-anak itu aman. Kalau sekarang disuruh masuk kamar justru berbahaya karena di sana di dalam ada HP-nya, dia Gadget, bisa handphone. berkomunikasi siapa saja. Hmm. Apalagi yang ada kemarin viral ini. Ternyata orang-orang tua atau masyarakat kita itu masih pemikiran mereka itu masih mengatakan bahwa sekolah itu adalah tempat belajar sesungguhnya. Hmm. Makanya hari ini harapan saya bagaimana orang-orang tua atau masyarakat di sekitar kita bahwa ternyata pendidikan hari ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi yang paling utama itu adalah di keluarga. Kita ini di sekolah hanya bertanggung jawab dari jam 7.30 sampai jam 14.30. Iya. Selebihnya itu kembali ke orang tua supaya bagaimana nantinya alumni kita itu tangguh, jangan hanya tangguh kerja tapi tangguh juga agamanya, seperti itu. Di sini kami menyediakan sekolah gratis. Artinya kenapa gratis? Kami tidak pungut biaya, tinggal pun di pondok tidak dipungut biaya, kecuali biaya makannya kalau kehabisan, ya itu saja. Uang masuk pun tidak ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore Sobat Mamuju Tengah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di Mateng TV spesial hari ini, program Mateng Bicara. Bersama saya Arinil Hidayah. Dan hari ini saya tidak sendiri tapi ditemani oleh Bapak Abidin, beliau selaku Kepala Sekolah SMK Komputer Muhammadiyah atau Poyo, begitu. Salah satu amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di sektor pendidikan. Baik Pak, sejauh ini kan sudah berjalan berapa tahun sih sekolah ini Pak? Dari tahun berapa? Dari 2008. 2008 sampai 2025 begitu. Dan ternyata Pak masih banyak masyarakat, khususnya di masyarakat Topoyo begitu, entah itu orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anak itu, mereka itu tidak tahu sekolah ini begitu. Apakah ini kurang branding atau kurang sosialisasi begitu Pak? Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Ya, yang hari ini kami juga rasakan seperti itu. Ternyata yang hari ini orang paham di luar itu adalah pesantren. Oh, ini pesantren. Nah, orang paham itu pesantrennya Muhammadiyah. Tetapi ternyata di sini adalah SMK Komputer Muhammadiyah yang dinaungi oleh dinas berbasis pesantren. Jadi kami di sini menyediakan pondok putri dan putra yang bagi siswa yang jauh, ya seperti itu. Ya, mungkin gara-gara itu masyarakat sana tidak paham bahwa di sini adalah SMK umum begitu, dia kira pesantren. Kira itu. Kalau sejauh ini Pak, apa yang kurang begitu dalam melakukan atau menggelar sosialisasi atau membangun branding sekolah ini begitu? Apakah memang tidak pernah dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau keterbukaan informasi ke publik itu bagaimana Pak? Kok bisa sampai sejauh ini tuh kami tuh sebagai masyarakat belum paham bahwa di sini ada sekolah Muhammadiyah begitu. Begitupun tadi teman-teman kru Mateng TV juga mereka nggak tahu begitu di mana sekolah Muhammadiyah Topoyo ternyata ada begitu. Ya, betul. Ya, mungkin salah satunya itu mungkin publikasinya ya belum sampai ke seluruh Mateng ini atau di Sulawesi Barat ini. Tetapi pada dasarnya ya lumayan, luar biasa ini sekolah sudah menghasilkan berbagai lulusan dan bekerja di kantor-kantor yang ada di Mateng ini. Bahkan ada yang sudah jadi satpol, kerja di kantoran sana, seperti itu. Bahkan sudah ada yang jadi P3K, gitu. Jadi sebenarnya memang mungkin publikasinya hari ini. Kan dulu itu antara 2008 sampai dengan tahun 2010 itu, media itu kan masih media cetak yang banyak. Ada orang, dan mungkin di sini mungkin belum terlalu tersentuh. Beda hari ini. Teman-teman sekolah lain itu yang memang sudah duluan lebih maju, mungkin dia promosinya sudah luar biasa. Ya kalau kita di sini itu tadi mungkin memang publikasinya sampai ke desa-desa itu belum. Ya makanya ya alhamdulillah hari ini sudah ada Mateng TV berbicara. Yang mudah-mudahan melalui ini terfasilitasi begitu ya melalui Mateng TV. Mudah-mudahan dengan melalui ini sekolah kami ini akan dikenal luas oleh masyarakat. Ya alamatnya itu di Jalan Pendo, jadi Pasar Ika lurus saja itu pasti dapat. Oke, SMK Muhammadiyah Topoyo atau jurusan komputer ya Pak? Manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran. Ya. Kalau manajemen perkantoran itu Pak, apa aja lingkupnya yang diberikan kepada siswa sehingga dia punya indikator atau punya kualitas setelah dia menjadi alumni di sini sehingga bisa
berkecimpung di dunia kerja? Oh ya, memang kan namanya juga sekolah kejuruan, memang targetnya untuk bekerja setelah lulus di sini. Ya makanya di sini namanya manajemen perkantoran itu di situ dibekali dengan ilmu bagaimana mengelola keuangan, mengelola administrasi, mengelola eh, tata usaha atau perlengkapan, ya seperti itu. Jadi di sisi lain itu kalau kita PSG kan anak-anak, kita tempatkan di tempat kursus komputer untuk menambah ilmunya lebih dalam tentang komputer, karena mengingat bahwa alumni jurusan manajemen perkantoran itu ujung-ujungnya kantor dan akan dihadapkan namanya IT, utamanya adalah komputer. Berhadapan dengan dunia kerja yang Ya, nyata begitu. ya begitu. Jadi ya kami PSG kan di tempat kursus dan dia mendapatkan sertifikat bahwa dia mampu mengerti ada bukti untuk menggunakan Word, Excel, dan lain-lain sebagainya, bisa menginstal, bahkan bisa diberikan tambahan untuk merakit dan lain sebagainya oleh gurunya, seperti itu. Iya, luar biasa sebenarnya ya kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pak Abidin bahwa di sekolah Muhammadiyah jurusan manajemen perkantoran ini benar-benar memberikan fasilitas keilmuan terhadap siswa begitu agar mereka memiliki skill ketika mereka selesai di sini, mereka siap untuk ditempatkan di mana saja dalam dunia kerja, khususnya di perkantoran ya Pak. Nah, selain keunggulan di aspek keilmuan manajemen perkantoran Pak, apakah ada juga tambahan keilmuan lain, misalnya seperti ekstrakurikuler begitu? Atau artinya apa yang membedakan sekolah SMK Muhammadiyah ini dengan sekolah-sekolah lain begitu? Oh ya, baik. Di sini ada IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang kedua ada Tapas Suci. Tapas Suci hari ini yang itu ekstrakurikuler, dan ada Pramuka. Nah, itu. Dan alumni juga kita di sini sejak bukan kami menyombongkan diri, tapi sejak kami tangani itu sudah mampu Pak bersaing di UNM, di seleksi nasional itu kemarin. Bahkan siswa kami sudah ada ke sana, Siti Nur Ipka itu sudah masuk di UNM, ada masuk ke UNM. seleksi nasional, ada di Unismu, ada di Stika Samana. Jadi semenjak kami ada di sini ya sudah mampu kami kirim ke Makassar, karena memang kami orang dari sana. Jadi kami bagaimana memotivasi anak-anak di Mamuju Tengah ini supaya dia menuntut ilmu, jangan sampai di Mamuju Tengah saja, sampai di SMK Muhammadiyah, tetapi bisa menuntut sampai ke selatan. Kalau yang orang kan tuntutlah ilmu sampai di negeri Cina, tapi kalau kami motivasi mereka untuk bagaimana menuntut ilmu sampai ke selatan, saya kira. Bahkan begitu. Bisa ke Jawa begitu ya Pak? Ya betul. Oke. Ya ada alumni kita di sini yang senior-seniornya sampai ke Jawa itu. Oke. Artinya selain mereka dibekali dengan skill, potensi, dan ekstrakurikuler, artinya juga tadi kan Bapak sampaikan bahwa SMK ini berbasis pesantren ya Pak? Ya. Artinya berarti kan ada penguatan nilai-nilai keagamaan ya Pak di sini? Ya. Nah, itu bagaimana Pak prosesnya selama di sini? Itulah nilai plusnya kalau kita masuk di SMK Muhammadiyah. Di samping kita ada pelajaran umum, ada pelajaran kejuruan, ada pelajaran tambahan yang diberikan oleh mudirnya. Kalau di sore hari ada pembelajaran di masjid, bahasa Arab, ceramah dan lain-lain sebagainya. Jelasnya ilmu-ilmu agama yang untuk membekali supaya bagaimana nantinya alumni kita itu tangguh, jangan hanya tangguh kerja tapi tangguh juga agamanya, seperti itu. Artinya mereka juga harus diperkuat dari sisi kepemimpinan ya Pak, kepemimpinan, nilai-nilai keagamaan diperkuat sehingga ketika dia terjun ke masyarakat berhadapan dengan dunia luar atau dunia nyata yang sesungguhnya mereka siap begitu ya Pak, mereka survive di mana saja ditempatkan begitu. Nah kalau sejauh ini Pak, Bapak melihat dengan kemajuan digital teknologi, kemudian anak-anak zaman dulu kan kayak misalnya anak-anak milenial begitu, kemudian yang Bapak hadapi sekarang kan anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Z begitu, yang dimana mereka terlahir di 96 hingga 2012, bahkan setelah generasi itu masih ada yang lebih muda lagi begitu. Tentunya kan ada ada perbedaan generasi, ada perbedaan tingkah laku bagaimana kita menghadapi siswa-siswa ini begitu. Sejauh ini apa yang Bapak rasakan menghadapi kendala menghadapi siswa-siswa saat ini di SMK?
Ya, eh, kendalanya hari ini adalah eh, ternyata orang-orang tua atau masyarakat kita itu masih pemikiran mereka itu masih mengatakan bahwa sekolah itu adalah tempat belajar sesungguhnya. Mm. Makanya hari ini harapan saya bagaimana orang-orang tua atau masyarakat di sekitar kita bahwa ternyata pendidikan hari ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi yang paling utama itu adalah di keluarga. Kita ini di sekolah hanya bertanggung jawab dari jam 7.30 sampai jam 14.30. Iya. Selebihnya itu kembali ke orang tua. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Tuntutannya itu sekolah yang harus mencerdaskan anak, tetapi pada dasarnya itu yang harus berperan aktif adalah orang tua. Jadi itu yang menjadi tantangan hari ini karena masih menganggap bahwa masyarakat itu bahwa sekolah itu tempat untuk mencerdaskan, tetapi pada dasarnya itu butuh kerjasama. Ya. Artinya ada kolaborasi. Ya, yang kedua tantangan hidup hari ini karena tantangan hidup menarik. Ya, tantangan hidup. Tantangan hidup hari ini karena dulunya itu disuruh masuk kamar anak-anak itu aman. Kalau sekarang disuruh masuk kamar justru berbahaya karena di sana di dalam ada HP-nya, dia bisa handphone, berkomunikasi siapa saja. Bahkan hari ini banyak yang terjadi ya dibunuh di hotel gara-gara itu, mungkin karena dia menyalahgunakan namanya komunikasi. Ya, saya kira itu. Apalagi yang ada kemarin viral ini. Artinya kan ini tantangan begitu ya, tantangan para tenaga pendidik ke depannya bagaimana mereka mendidik, mengedukasi siswa-siswa begitu. Artinya sebenarnya perlu kolaborasi begitu ya, tidak hanya dititik beratkan pada guru di sekolah, tetapi juga peran-peran keluarga, lingkungan keluarga itu sangat penting dalam membentuk akhlak atau kualitas si anak ini, bagaimana dia berkembang nantinya begitu. Artinya ada kolaborasi begitu ya, Pak. Betul. Tidak hanya di sekolah saja harapannya begitu, tapi kita sama-sama begitu ya. Gitu. Ya Pak, apa namanya, sejauh ini kan kita sering melihat di sosial media begitu ya Pak, atau di berita-berita bahwa ada kasus begitu ya, ada kasus salah satu sekolah yang tidak menginput Dapodik sehingga mengorbankan siswa ini tidak bisa ikut ujian memasuki perguruan tinggi dan segala macamnya begitu. Nah, ini kan menjadi khawatir seluruh orang tua siswa begitu, di mana ini berbicara terkait masa depan anaknya ke depannya begitu. Nah, kalau sejauh ini Pak di SMK Muhammadiyah Topoyo sendiri bagaimana Pak dalam mengelola atau menginput data-data siswa masuk ke Dapodik sehingga mereka punya akses untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya? Ya, alhamdulillah semenjak kami tangani di sini, operator sekolah kami itu sudah ditangani orang yang memang sudah kompeten di situ. Ahli di bidangnya. Ya, ahli di bidang itu. Ya, alhamdulillah hari ini buktinya hari ini beberapa lulusan kami sudah mampu bersaing di perguruan negeri di Sulawesi Selatan khususnya. Yang kedua, siswa-siswa kami itu rata-rata dapat bantuan dari pusat. Itu artinya data kami sudah bagus. Jadi melalui PIP itu ya, ya Pak? Melalui PIP pusat reguler. Ya, seperti itu. Jadi kalau persoalan data jangan ragukan kami hari ini di SMK Muhammadiyah. Gurunya hari ini karena seandainya bukan datanya itu tidak mungkin semua ikut PPG. Ya, alhamdulillah hari ini kalau tidak salah tahun ini ada 4 orang yang ikut PPG. Ya, melalui SMK Muhammadiyah. Ya, seperti itu. Ya, bahkan yang menjadi anunya lagi ada guru kami itu yang selama ini membina di sekolah kita ini, tetapi karena dia lulus P3K dan dia kemungkinan besar meninggalkan kami. Ya, akhirnya itu. Ada slogan bahwa jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah tapi hidup-hidupilah Muhammadiyah. Nah, bagaimana tafsiran itu sendiri bagi Pak Abidin? Ya, makasih. Slogan itulah yang membuat saya hari ini ada di tempat ini. Jika seandainya saya cari kehidupan di Muhammadiyah, saya tidak ada di tempat ini. Tapi saya itu sangat ingat pesan ayahanda kami yang ada di Baru sana, bahwa dimanapun Anda berada, maka bergabunglah dengan Muhammadiyah dan hidup-hidupi dan jangan cari kehidupan. Maksudnya itu adalah hidupi dulu itu amal usahanya, baru ada kehidupan. Jangan dulu mau hidup, tidak mau berusaha. Kan itu kata kuncinya yang saya paham dengan hidup-hidupi Muhammadiyah dan jangan cari kehidupan. Berarti itu salah satu prinsip yang dipegang Pak Abidin ya, sehingga bisa masuk di sini sebagai kepala sekolah begitu. Ya, salah satunya.
Oke, sudah berjalan beberapa tahun, apa yang membuat bertahan begitu di SMK Muhammadiyah ini yang dimana notabene-nya serba kekurangan kita bisa lihat dari aspek guru kekurangan, kemudian sarana dan prasarana juga masih sangat jauh begitu ya. Bisa kita lihat kondisinya, itu apa yang bisa membuat bisa bertahan begitu sampai sejauh ini? Ya, saya dasarnya adalah sarjana agama. Jadi di sana banyak kesabaran, di sana sudah banyak keikhlasan. Jadi kalau dalam memperjuangkan namanya amal usaha dalam perserikatan Muhammad itu sendiri, butuh keikhlasan, butuh kesabaran, karena kalau tidak ada kesabaran tidak akan ada hasil. Ya, itu yang saya pahami tentang apa yang bisa membuat saya bertahan di tempat ini. Ya, di sisi lain, jika seandainya saya tinggal kayak gini, belum tentu juga jauh lebih baik. Dan makanya saya berusaha dulu untuk berbuat sesuai kemampuan saya, seperti itu. Hidup kan harus realistis begitu ya Pak. Nah kemudian masuk di Muhammadiyah ini harus menghidupi, harus berkorban, baik itu finansial, tenaga, waktu begitu. Nah itu bagaimana menyeimbangi itu biar biar jiwa keikhlasan itu semakin kuat dan tumbuh terus hingga sampai sekarang ini? Ya baik. Berbicara tentang kehidupan yang realistis, bahwa bekerja itu harus ada hasil. Seperti itu ya. Ya hari ini tetap ada hasil, cuma hasilnya itu enggak banyak. Ya artinya bekerja di sini jangan hanya di sini berpatokan untuk penghasilan. Artinya kita bisa buka usaha di rumah, usaha-usaha di luar daripada usaha di sekolah. Apalagi kita ini yang pegawai swasta begini mesti tahu bagaimana cari kehidupan di luar, seperti itu. Jangan hanya andalkan itu uang sekolah. Uang sekolah itu tergantung dari keadaan sekolah. Kalau sudah maju ya banyak uangnya. Ya saya kira begitu. Oke, kalau sejauh ini Pak, bagaimana mulai dari awal Bapak diamanahkan sebagai kepala sekolah, mungkin bisa digambarkan bagaimana kondisi sekolah ini begitu secara rinci, mulai dari sarana dan prasarananya, fasilitas, kemudian kondisi guru dan hingga ke siswanya itu. Ya. Oh ya, kalau berbicara persoalan sejak saya diamanahkan, awalnya ini saya hadir di sini dengan niat membantu teman-teman Muhammadiyah di Mamuju Tengah. Tapi setelah masuk di sini, ya, kaget. Kami langsung diamanahkan untuk menjadi pimpinan. Wah, luar biasa ini. Jadi saya beranggapan bahwa, wah, di sini kita harus buktikan sebagai kader bahwa di sini kita harus memanfaatkan ilmu kader kita, karena saya ini adalah mantan kader IPM dan ketua IPM di Kabupaten Baru. Nah, seperti itu. Ya, pertama saya di sini datang di sini siswanya kurang. Berapa itu Pak? Kurangnya itu berapa? Yang realitanya siswa itu di atas 30, sementara di Dapodi itu hanya 10 orang. 10. Dengan jumlah guru lebih 10. Ya, di mana mau diambil uang. Jadi pada saat itu seperti itu. Setelah berjalan dan pada akhirnya ternyata masalahnya itu ada di operator. Ternyata operator kita hari pada saat itu tidak bekerja karena mereka tiba-tiba dikasih amanah dan mereka juga tidak paham bagaimana alurnya. Akhirnya banyak isu pada saat itu tahun 2020-2021 itu mau ditutup sekolah ini. Oh, tahun 2021 ya Pak, ada wacana mau ditutup? Iya, karena Dapodinya sudah tidak aktif, tidak ada pembelajarannya, sudah tidak terkoneksi dengan provinsi, dinas provinsi, jadi dikira sudah tidak operasi. Ya, mulai kalau di segi fasilitas, lapangan pada saat itu ini jauh lebih parah daripada ini. Full rumput ya Pak ini? Iya, sampai di sini semua ini kemarin ini masih dalam. Ini alhamdulillah sudah ditimbung. Fasilitas di ruangan pada saat itu, ya kami kaget. Ini kok sekolah besar, kursinya enggak ada. Ya tidak ada jalan lain waktu itu. Saya karena jiwa saya memang sudah di Muhammadiyah, ya saya bilang ya utang dulu untuk beli kursi. Dari tukang begitu ya Pak? Ya nanti ditalangi kalau bosnya sudah bagus. Ya alhamdulillah pada saat itu. Ya alhamdulillah hari ini
setelah kita bekerja dari 21, 22 sampai 2004 hari ini, Masuk Ya. 2025. ya fasilitas ya alhamdulillah sudah ada. Komputer, alat-alat belajar sudah mulai ada. Komputer ini kita baru-baru dapatkan dari Basnas RI, sekitar 11 unit. Kemarin juga dapat dari dinas bantuan Kerombuk 15 unit tambah LCD. Jadi alhamdulillah pembelajaran teman-teman guru-guru itu ya sudah mulai ada agak lancar seperti itu. Tinggal ini yang menjadi keluhan karena jaringan internet. Oh, belum ada Ya, jaringan internetnya. misalnya kemarin sudah dijanji dengan Pemda, sudah mengusulkan ke Pemda mendapatkan bantuan WiFi, tapi sampai hari ini belum ada. Kalau sejauh ini Pak, apa kontribusi atau apa bentuk perhatian dari pimpinan wilayah maupun Pemprov yang dimana menaungi SMK, begitu kan, SMK atau SMA? Ya, ya luar biasa kalau masalah PWM hari ini tetap berjalan sesuai koridornya harinya. Contohnya hari ini kepala sekolah disekakan wilayah, guru-guru disekakan oleh pimpinan daerah. Cuma memang seperti itulah namanya juga swasta. Ya, yang membuat orang tidak betah di sini mengajar karena swasta dengan negeri itu berbeda. Kalau di swasta orang mengajar, peluangnya untuk jadi P3K kecil. Di swasta. Makanya guru-guru kita di sini banyak yang lari, pindah mengajar. Jadi harapan kami itu bagaimana supaya ke depannya itu sekolah-sekolah swasta juga itu, khususnya di SMK Muhammadiyah ini, bisa juga diberikan peluang untuk ikut tes P3K, karena rata-rata guru di sini itu adalah alumni universitas terkemuka di Sulawesi Selatan, salah satunya UNM, UMI, Unismu, ya seperti itu. Saya kira itu. Oke, harapannya ke depannya Pak, terkait sekolah ini biar lebih berkembang begitu. Harapan saya ke depannya ini ya bagaimana supaya teman-teman di perserikatan ini turun tangan. Jangan berikan amanah salah satu orang itu untuk mengelola amal usaha dan melihat bahwa hanya dia yang harus bekerja. Tapi harus semua, mulai dari IPM, IMM, Tapak Suci, Pemuda, dan ayahanda sendiri dari bahkan Muhammadiyah di itu, pimpinan wilayah begitu ya pimpinan wilayah, bagaimana supaya memberikan dukungan nyata, kontribusi, kontribusi dukungan nyata, artinya supaya jangan mengharapkan yang bagus tapi tidak berkontribusi secara nyata. Oke, artinya ada kerja-kerja kolektif begitu ya, begitu ya dalam memajukan amal usaha Muhammadiyah ini di sektor pendidikan. Ya betul. Gitu. Oke, jadi menarik sekali ya apa yang kita sudah bincangkan dengan Bapak Abidin mengenai sekolah SMK Muhammadiyah yang hari ini masih tetap eksis berada di Mamuju Tengah, dan harapannya ini menjadi sekolah yang bisa memfasilitasi atau bisa mewadahi anak-anak di luar sana untuk bisa melanjutkan sekolah di sini ya Pak. Gitu. Karena sudah tadi disampaikan bahwa memiliki beberapa keunggulan begitu, selain skill, potensi sebagai mempelajari ilmu komputer, kemudian manajemen perkantoran, juga dibekali dengan beberapa ekstrakurikuler seperti pramuka, Hizbul Watan, kemudian Tapak Suci ya Pak, tadi beberapa. Dan selain itu juga diperkuat dengan nilai-nilai spiritual atau keagamaan begitu ya Pak, sehingga setelah mereka lulus nanti kemudian menjadi alumni, mereka siap dan survive berada di mana saja begitu, menghadapi dunia nyata yang sesungguhnya. Oke. Mungkin terakhir Pak, untuk masyarakat Mamuju Tengah atau anak-anak atau orang tua yang memiliki anak untuk melanjutkan sekolah, entah itu di SMK atau SMA, ada yang disampaikan mengenai sekolahnya? Kami himbau kepada masyarakat Mamuju Tengah khususnya yang mau menyekolahkan anaknya, di sini kami menyediakan sekolah gratis. Artinya kenapa gratis? Kami tidak pungut biaya, tinggal pun di pondok tidak dipungut biaya, kecuali biaya makannya kalau kehabisan, ya itu saja. Kami sediakan pondok baik putra dan putri itu gratis, tidak dipungut biaya. Uang masuk pun tidak ada. Fasilitas ya alhamdulillah hari ini sudah ada.
komputer ada, Mm-mm. eh, alat-alat pembelajaran kami mulai untuk berbasis Teknologi. teknologi. Saya kira lapangan, fasilitas lapangan ya kalau untuk main bola luar biasa bisa. Bahkan Bener-bener. ya seperti itu. Oke, terima kasih Sobat Maten TV sudah menyaksikan kita di sore hari ini berbincang terkait akses pendidikan di Mamuju Tengah. Harapannya salah satu SMK Muhammadiyah ini menjadi wadah bagi anak-anak di luar sana untuk tetap melanjutkan pendidikan di sini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.